warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, bertepatan dengan Harlah Fatayat NU ke-70 Kota Santri, sedikit saya akan membahas tentang perempuan dan lingkungan. Hari demi hari, waktu demi waktu sudah berjalan sesuai dengan porosnya masing-masing. Mengingatkan kembali pada tahun 1962, yang mana masa itu adalah masa sejarah di mana Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari menumpahkan segala kekuatannya, didampingi oleh sang istri tercinta Mbah Nyai Hasyim, dengan ciri khasnya membantu perjuangan suaminya dalam menjalankan tugas mulia demi menyatukan akidah umat Islam melalui wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berdirinya organisasi Islam Nahdlatul Ulama yang bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Maka sudah sepatutnya kita sebagai santrinya Kiai Hasyim Asy'ari yang menjelma sebagai Mbah Nyai Hasyim pada masa ini adalah generasi muda muslimah Nahdlatul Ulama dalam wadah Fatayat NU yang bertekad untuk menyambung tongkat estafet perjuangan para ulama NU Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjaga agama dan keutuhan NKRI yang tercinta ini. Sahabat Fatayat NU yang dirahmati Allah, berbicara menjaga keutuhan NKRI, mari kita sejenak kembali kepada kitabullah Al-Quranul Karim. Ayat Allah pada Quran surat Al-Baqarah 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Sahabat Fatayat NU yang dimuliakan Allah, kembali lagi bahwa kita semua adalah makhluk Allah yang ditunjuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Akan tetapi, meskipun kita ditunjuk menjadi khalifah, kita tidak boleh lupa bahwa manusia diciptakan Allah dari lingkungan kita sendiri, yaitu tanah dan sebagian air. Itu artinya, suatu saat kita pun akan dikembalikan menjadi tanah. Patutkah kita menyombongkan diri, membanggakan diri ketika tahu suatu saat kita diketahui kita akan kembali menjadi tanah? Dan perlu diketahui, kita hanya berkewajiban menjaga dan melestarikan apa yang sudah Allah berikan di muka bumi ini. Kita tidak diminta untuk menumbuhkan ataupun mematikan alam ini. Akan tetapi, pada kenyataannya kita telah merusaknya dengan tangan-tangan kita sendiri. Sehingga suatu saat alam ini akan hancur karena ulah kita. Seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jangankan mewarisi kekayaan alam untuk anak cucu kita nanti, saudara kita saja bisa jadi tidak bisa ikut merasakan kekayaan alam ini akibat dari kerakusan kita sendiri. Seharusnya kita bisa berguru pada tumbuh-tumbuhan. Mereka dihidupkan Allah di tanah yang sama. Bisa kita lihat, satu ladang ada beberapa tanaman seperti pohon kelapa, padi, serta rerumputan.
Mereka hidup berdampingan tanpa ada yang merasa siapa yang paling kokoh dan siapa yang paling lemah. Sangat berbeda dengan manusia yang justru Allah memberinya akal, sama-sama diciptakan dari tanah dan hidup di bumi, tapi tidak ada yang bisa saling menghargai dan menghormati. Begitu juga dengan sifat air yang selalu mencari celah untuk mengalir. Manusia pun kadang tanpa henti mencari celah untuk saling menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, kembali melihat kisah-kisah para wali songo, di antaranya Raden Rahmat atau yang biasa disebut Sunan Ampel. Ketika beliau sedang berjalan-jalan keliling pondok pesantrennya, yaitu Ampel Genta, beliau terpeleset jatuh. Kemudian beliau berpegangan kuat pada salah satu akar pohon, sehingga akar pohon itu tercabut olehnya. Sunan Ampel menangis terseduh-seduh sambil memegangi rumput tersebut. Kemudian salah seorang muridnya bertanya, "Wahai guru, mengapa engkau menangis?" Sunan Ampel menjawabnya, "Demi menyelamatkan diriku sendiri, aku sampai mencabut akar-akar ini. Padahal seharusnya aku menjaganya." Begitu mulianya beliau, sehingga hal yang tidak sengaja pun beliau tetap merasa bersalah. Karena Sunan Ampel tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu bernilai sedekah untuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, sudah sepatutnya mulai sekarang kita sebagai generasi Fatayat NU ikut dan mewajibkan diri kita sendiri untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita masing-masing. Mulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan saat ini juga. Karena sebuah perubahan itu pada diri kita sendiri. Jika kita melihat sejarahnya Mbah Nyai Halimah atau Mbah Nyai Hashim, sebagai seorang perempuan, beliau tidak pernah meninggalkan tirakatnya, yaitu puasa. Tidak pernah meninggalkan tirakatnya, yaitu puasa. Kenapa? Karena ketika beliau ditanya untuk apa beliau berpuasa, beliau menjawab, untuk santri-santrinya Mbah Hashim. Karena menurut beliau, seorang perempuan adalah sebuah lingkungan terbesar dalam kehidupan ini, sehingga beliau ikut andil dalam perjuangannya Mbah Hashim. Bagi beliau, perempuan adalah lingkungan yang paling kompleks. Perempuan mampu menjadi tempat berbagi ketika suaminya memiliki masalah. Perempuan mampu menjadi dokter ketika anak-anaknya sakit. Perempuan mampu menjadi guru ketika menemani anaknya belajar. Perempuan mampu menjadi menteri keuangan ketika diberi uang oleh suaminya. Perempuan tak ubahnya seperti sebuah negara yang beribu kota pada dirinya sendiri. Seperti halnya induk ayam yang mengerami telur-telurnya sebelum ia menetas menjadi anak ayam. Seorang perempuan akan menyiapkan anak-anaknya dengan matang ketika dianggap sudah waktunya ia dilepaskan. Namun, perempuan juga kadang menunjukkan sisi lemahnya ketika jerih payahnya tidak dihargai. Sehingga ada sebagian perempuan yang tidak memperhatikan keluarga dan lingkungannya. Tentu mereka akan sangat merugi di kemudian hari. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, sekiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini akan membawa kemanfaatan bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.